Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Burhanuddin Rabbani dengan NIM akhir 2512030028. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Iman Bonjol Padang dengan prodi Manajemen Dakwah. Dan di sini saya juga bersama narasumber kita pada hari ini. Terlebih dahulu mari kita persilakan untuk memperkenalkan diri dahulu. Baik, terima kasih saudara. Perkenalkan, nama Jalil Ikram dengan NIM 2512030008. Saya juga merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Oke, baiklah. Langsung saja ya saudara. Dalam kurun waktu beberapa akhir ini kita sudah melaksanakan yang namanya Hari Raya Idul Adha kan, yang dimana pada saat itu kita melaksanakan kurban. Menurut saudara sendiri ini hakikat kurban di era sekarang ini seperti apa? Coba saudara jelaskan. Baik, saudara. Jadi menurut pandangan saya terkait dengan ibadah kurban yang kita laksanakan pada Hari Raya Idul Adha itu, pertama-tama itu kurban itu merupakan salah satu ibadah dalam agama Islam, dilakukan dengan menyembelih hewan ternak seperti kambing, sapi, unta dan lain-lain sebagainya. Jadi kurban itu merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana memerlukan yang namanya niat. Lalu kurban itu juga bisa merupakan sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita itu mengambil teladan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam. Lalu kemudian kurban ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat dan memberikan kemaslahatan untuk orang banyak, terutama untuk masyarakat sekitar, terkait ada saudara-saudara kita yang mungkin kurang mampu untuk membeli daging. Jadi ketika Hari Raya Idul Adha ini kita semua bisa merasakan yang namanya kenikmatan dari hewan kurban tersebut. Jadi adapun hakikatnya itu ya, kembali lagi bahwa kurban itu merupakan bentuk ketaatan kita, ketakwaan kita sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat untuk orang banyak. Jadi kurban ini kan berarti ini sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kan ya. Dan juga untuk membantu saudara-saudara kita yang misalnya kurang mampu kan, bisa membantu mereka juga dalam beberapa hari mencukupinya. Mungkin selanjutnya saudara sendiri juga sebagai anak muda kan di era sekarang ini, bagaimana saudara lihat anak muda zaman sekarang ini memahami terkait perihal berkurban ini? Jadi kalau menurut pandangan saya sebagai salah satu anak muda di era modern saat ini, yaitu pemahaman kami itu tentang kurban itu cukup beragam, saudara. Jadi sebagian anak muda telah memahami bahwa kurban adalah ibadah yang mengandung nilai ketaatan, nilai ketakwaan, keikhlasan, dan terutama kepedulian kepada sesama, kepedulian sosial. Jadi adapun pandangan anak-anak muda bahwa ibadah kurban itu merupakan suatu ibadah yang memberikan manfaat yang banyak, memberikan kemaslahatan kepada masyarakat, lalu kemudian bisa memberikan bantuan kepada orang-orang yang kurang mampu, orang-orang yang membutuhkan, sehingga anak-anak muda cenderung lebih menyukai ibadah kurban ini karena menghasilkan kemaslahatan dan memberikan nilai positif kepada kebersamaan. Jadi anak muda juga berbeda-beda lah hal dalam memandang hari kurban ini. Dan mungkin juga anak muda ini ada juga yang mereka sangat aktif bila ada aksi-aksi dalam masyarakat ini yang cukup turut banyak membantu ya masyarakat dalam perihal memotong daging kurban ya. Oke, mungkin ya, untuk perihal pertanyaan terakhir saya ingin bertanya kepada saudara ini, kan banyak kita lihat di media sosial ini terkait tentang orang yang memposting bahwa diri dia sedang berkurban kan, besar kali dia sedang berkurban kan, banyak orang melihat kan. Ada juga para netizen ini menganggapkan itu bentuk mereka itu sangat pamer kepada orang lain kan, karena mereka berkurban kan, mereka mampu, mereka pos-pos. Menurut saudara sendiri ini bagaimana tanggapan saudara terkait hal-hal tersebut? Baik saudara. Jadi menurut pandangan saya pribadi terkait orang-orang yang suka memposting-posting seperti kegiatan dia sedang berkurban, sebenarnya itu terbagi kepada dua pendapat atau dua kubu. Jadi pendapat yang pertama itu bisa memberikan manfaat yang positif. Jadi kalau ada misal orang kaya yang mampu berkurban, namun dia tidak berkurban, namun karena dia telah melihat video orang yang berkurban ini,
maka bisa jadi hatinya itu terdorong agar dia itu ikut berkurban juga. Namun di sisi yang lain, terutama bagi manusia-manusia yang memiliki hati yang dengki, mereka itu beranggapan bahwa orang yang memposting video kurban ini itu merupakan orang yang sombong. Karena mentang-mentang dia bisa berkurban, dia pamer-pamer ke media sosial. Sementara menurut pandangannya, banyak orang yang berkurbannya itu lebih besar, lebih sering, lebih banyak, namun tidak diposting. Jadi itu menurut pandangan saya. Oh, jadi ini memang sudah kebiasaan masyarakat ya. Iya. Mereka memandang melihat dari apa yang mereka mau saja. Oke, terima kasih untuk saudara sebagai narasumber saya pada saat ini. Mungkin sekian dulu tugas video tentang hakikat kurban di era sekarang ini. Sampai ketemu lagi di tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.